Kula nuwun sedaya sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama saking tlatah Yogyakarta. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, kali ini saya berada di lapangan olahraga Bukit Turgo, Kaliurang. Dan di depan kita sudah berdiri megah Sang Guru Merapi. Kita lanjutkan untuk serat Gatholoco pupuh ke-7 dengan kumpulan syair tembang Gambuh. Diceritakan pada bait ke-6 kalau Gatholoco pergi dari sepekan untuk menantang semua yang pandai, terutama pandai dalam agama. Maka dia berkeliling kemana-mana, niatnya hendak mencari musuh untuk berdebat. Seluruh pondok pesantren didatangi, diajak berdebat tentang ilmu sejati. Jika kalah, diperolok-olok olehnya. Ada yang menertawakan, ada yang ditertawakan. Para santri yang kalah debat dan sudah menjadi kehendak yang maha lebih, Gatholoco hatinya terliputi perasaan takabur dan sombong. Menurut anggapan dirinya, siapa yang bakal menang debat denganku? Jika berdebat denganku, lebih unggul dari semua manusia. Oleh karena itu, akan mendapatkan balak dari Yang Manon. Yang Manon itu Tuhan yang bersifat samar. Nah, di sini kesombongan Gatholoco terlihat, dan Gatholoco tidak merasa bersalah, senantiasa merasa benar akan segala pemahamannya tentang ilmu lahir batin, kebesaran yang agung Tuhan, yang membuat jalan hidup Gatholoco semakin mengherankan. Nah, kemudian diceritakan langkah Gatholoco semakin jauh, berjalan terus mendaki sebuah gunung Indragiri namanya. Seluruh santri yang tinggal di sana berdebat dengannya dan kalah. Jejanggan dan para wiku, resi, buyut, wasi, dan manguyu semua didatangi, diajak berbantahan ilmu sejati. Yang kalah ditertawakan oleh Gatholoco. Tanpa segan-segan lagi, kelakuannya telah berlebihan. Ulet, nakal, suka menyangkal, diagungkan, terjerat kesombongan, semua aturan syariat dikritik, sehingga jatuhlah kesadarannya. Di sini tadi disebutkan jejangan para wiku, resi, buyut, wasi, dan manguyu. Kalau zaman dulu ada istilah dalam tingkatan pendidikan spiritual di Padepokan Jawa zaman Kabudan atau Buddha Siwa. Ada cantrik, cethi, cekel, jejangan, buyut, wasi, manguyu, dan resi. Kedudukan tertinggi adalah resi atau wiku atau biku. Sekarang sebutan cantrik dipakai Padepokan Islam untuk menamai siswanya yang belajar, yaitu santri. Sedangkan padepokan sendiri dirubah menjadi pesantrian atau pesantren. Kita lanjutkan. Tersebutlah di Gunung Indragiri berdiam seorang wanita pertapa bergelar Retna Dewi Lupitwati. Lupit itu diartikan barang untuk menjepit, wati itu wanita. Jadi barang milik wanita yang fungsinya menjepit. Semua muridnya
terdiri dari gadis-gadis belia. Yang seorang bernama Dewi Merenuk Gembuk. Merenuk artinya barang kecil yang menonjol, dan montok gembuk artinya empuk. Jadi barang kecil yang menonjol, montok, dan empuk. Yang lain bernama Dewi Dudul Mendut. Dudul itu disogok, mendut itu terayun. Jadi yang disogok bisa terayun-ayun. Sangat cantik, memikat hati kedua perempuan semua. Yang lain bernama Dewi Roro Bawuk. Roro itu gadis belia, Bawuk itu vagina. Jadi artinya vagina gadis belia. Dan yang lain lagi bernama Dewi Bleweh. Bleweh itu berlubang dan berlendir. Semua sangat gembira, hidup rukun bersama. Saat itu mereka tinggal tengah berada di dekat gurunya. Nama dari padepokan Sang Retno atau Dewi Lupitwati adalah Padepokan Cemara Jamur. Tempat tapanya berada di gua siluman gelap, angker rahasia dan tersembunyi. Tidak sembarang manusia boleh melihat tempat tersebut jikalau tidak mendapatkan izin Sang Ayu atau Dewi Lupitwati. Namun bila sudah diizinkan, diperbolehkan oleh yang punya sinomnya, gua bisa dilihat. Sinom itu rambut tipis, seperti di pelipis. Jika sebuah gua rahasia mempunyai sinom rambut tipis, maka panjenengan bisa tebak sendiri apa maksudnya. Kemudian disambung dengan pupuh ke-8 dengan kumpulan tembang sinom. Yang tengah ada di dalam asrama Retna Dewi Lupitwati tengah menikmati perbincangan dengan Ceti Emban dan cantriknya. Terkejut semua begitu melihat kepada seseorang yang tiba-tiba datang nyata, seorang lelaki. Langsung duduk di dekat para wanita. Merenuk Gembuk segera bertanya, "Kamu itu manusia apa? Berani masuk ke Indragiri tanpa permisi? Wajahmu jelek dan buruk. Dari mana asalmu? Siapa namamu? Jawablah, sebelum dirimu sia-sia celaka." Apakah tidak pernah mendengar kabar bahwa tempat ini adalah larangan bagi laki-laki? Nah, di sini Gatholoco hanya bisa terpaku melihat wanita-wanita tersebut. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Dia termangu, terdiam, bagai orang bisu, hanya bibirnya berdecak kagum. Lantas bukannya menjawab, tapi malah mencibir, duduk seenaknya menggaruk-garuk, tidak mau buka suara. Namun kemudian dia menunjuk kepada Merenuk Gembuk dan menjawab seperti ini, "Aku iki manusia utama, nyata seorang lelaki sejati. Namaku Barang Panglusan. Nama lainku Barang Kinisik. Ada 3 namaku yang sangat dikenal di seluruh 4 penjuru mata angin, bahkan 5 penjuru mata angin, hingga ke mancanegara. Gatholoco itu namaku. Rumahku di pusat semesta. Aku datang dari belakang." Dari belakang ini maksudnya tiba-tiba, ada maksudnya. Tidak ada yang menciptakan, datang tiba-tiba begitu aja. Jadi aku datang dari belakang menurut kehendak, sehingga aku juga sampai di sini. Perlu untuk bertemu dengan dirimu, duh cantik, duh berlian merah pujaanku. Jika mau aku nikahi dirimu. Merenuk Gembuk marah
dan berkata keras, "Gila, kamu anjing jelek. Lancang ucapanmu dan sombong, seenaknya dan sembrono menawarkan kebaikan kepadaku. Diriku sekali-kali tidak sudi melihat wujudmu. Lebih baik minggatlah, jangan terlihat di sini. Sayang, tempat seindah ini kamu jejaki." Gatholoco menjawab, "Enggan pergi. Malah jika mau, dirimu turutilah kehendakku. Duh cantik, aku akan menikahimu." Nunuk Gembuk menjawab dengan kata-kata yang memanaskan hati. Namun ucapan Gatholoco semakin keterlaluan. Si anjing dicaci maki karena tidak bisa diberi sopan santun. "Lanjutkan ucapanmu. Kalau ingin aku pukul dengan batu bata." "Lanjutkan ucapanmu kalau ingin aku pukul dengan batu bata." Gatholoco menjawab tapi dengan wangsalan pantun teka-teki khas Jawa. Contohnya, "Wideng geleng duh makswari, wong ayu mbok aja duka, kuwuk mangsa kolang-kaling, ron kang kinarya kikir, welas sono awak ingsun, parikan jenang sela, apuranen sisip mami, jalak pita sun cadang dadya garwa." Nah, malah jawab seperti itu. Kemudian pada akhir wangsalan, Gatholoco menjawab, dia tidak akan mundur jika belum terlaksana apa yang diinginkannya. Dia berkata kepada Melonok Gembuk, "Aku mendengar kabar berita, Gustimu Sang Lupitwati terkenal waskita segala ilmu, tak ada yang mampu mengunggulinya, serta sudah mencapai taraf biku atau wiku. Jika memang demikian, aku hendak menandingi, mengajak debat ilmu sejati. Sekehendak dia, ilmu yang mana?" Melonok Gembuk lalu menjawab, "Oke, tebaklah teka-tekiku serta teka-teki gustiku dan teka-teki semua dari emban dan cantrik beliau. Jika dirimu mampu menjawab, walau buruk lupamu, gustiku Sang Lupitwati seluruh beserta cedi dan cantrik beliau pasti akan menuruti kehendakmu. Semua akan mau menjalani sebagai istrimu." Gatholoco pelan berkata, "Benarkah? Tidak ingkar janji? Jika nanti ingkar, apa kamu mau bertanggung jawab? Jika kamu tidak bohong, akan aku jawab segera semua teka-teki kalian. Segera ucapkan, teka-tekinya seperti apa?" Lalu Melonok Gembuk pelan berkata, "Tersebutlah pohon besar, berdahan 4 dan berdaun 12. Bunganya tak terhitung, buahnya hanya 2 biji, hanya 1 akarnya, tapi tumbuh bercabang 8. Itu teka-teki pertama. Sedangkan teka-teki lainnya adalah, aku melihat kerbau berjumlah 2 ekor, akan tetapi mempunyai kepala 3 buah. Jawablah teka-teki ini." Gatholoco yang mendengarkan itu pura-pura tidak paham, terbengong celikukan, bibirnya komat kamit, matanya kedap-kedip. Nah, Melonok Gembuk lalu tertawa. Masa bahwa Gatholoco nggak mungkin bisa menjawab.
Mana mungkin kamu bisa memahami, bahkan menjawab teka-teki ini? Rupamu buruk dan cacat. Lalu Gatholoco menyaut, sabar, aku tengah berpikir agar menemukan jawabannya. Sekarang dengarlah, semua yang ada di sini, aku akan menebak teka-teki itu. Salah maupun benar, saksikanlah. Jika nanti salah, jangan mengolok-olok. Hendak ku jawab teka-teki ini. Teka-teki dari manusia yang memikat hati. Sebatang pohon besar itu lambang dari dunia. Dahan 4 itu lambang dari arah mata angin. Daun 12 itu lambang dari bulan. Akar satu bercabang 8 itu lambang dari tahun. Tahun hakikatnya terulang 1 kali, dinamakan berbeda-beda setiap tahun, hingga berjumlah 8 tahun atau disebut windu. Bunga yang tak terhitung adalah lambang bintang, sedangkan buahnya hanya 2, tak lain adalah matahari dan rembulan. Itu teka-teki yang pertama. Sedang teka-teki yang satunya, kamu melihat kerbau 2 ekor berkepala 3. Itu sudah lumrah di dunia. Kerbau yang ada di dunia ini kepala 3 adalah kepala yang ditumbuhi bulu. Jika ada 2 kerbau jantan dan betina dalam satu tempat, maka kepala mereka jika dihitung ada 3. Yang satu maksudnya penisnya kerbau. Gatholoco perlahan berkata, apakah benar atau salah? Begitulah jawabanku untuk menjawab teka-teki ini. Manuk Gembuk mendengar sudah terjawab teka-tekinya, merasa kalah, seketika mundur sembari melirik dan berkata, sekarang aku mengaku kalah. Dudul Mendut segera maju, tersenyum, senyum sambil memikat. Sudah berhadapan dengan Gatholoco, lantas berkata. Yang berkata maksudnya adalah Dudul Mendut seperti ini. Teka-teki dariku, segera tebaklah dengan benar. Di manakah kedudukan iman? Di mana kedudukan budi? Di mana kedudukan kuat? Apa yang lebih pahit dari semua pahit? Apa yang lebih manis dari semua manis? Apa yang lebih keras dari batu? Apa yang lebih luas dari luasnya bumi? Dan lebih tinggi dari tingginya langit? Apa yang lebih panas melebihi panasnya api? Yang lebih dingin dari air? Lebih gelap dari malam? Mana yang melihat? Dan mana yang lebih tinggi? Dan mana yang lebih rendah? Apa yang lebih cepat? Banyak mana manusia hidup dan manusia mati? Banyak mana yang kaya dan yang miskin? Yang lelaki dan perempuan? Yang kafir dan yang Islam? Segera jawablah sekarang. Gatholoco menjawab, kedudukan iman ada di jantung, di otak kedudukan budi, otot dan tulang tempat kedudukan kekuatan, tempat malu ada di mata, tempat yang lebih pahit adalah di dunia, menurut mereka yang melarat, sedangkan yang lebih manis menurut mereka yang kaya, yang lebih bebal adalah mereka yang bodoh, tidak memahami sastra suci. Yang disebut melihat adalah manusia yang memahami ilmu Allah. Di manakah yang lebih dekat? Artinya kebahagiaan dan kesengsaraan atau dualitas.
di dunia ini yang juga yang lebih cepat, yang lebih bergembira, itu semua kehendak yang widi, yang luas melebihi bumi, dan penglihatan ini yang tajam melebihi besi adalah kesadaran manusia yang sudah terjaga. Yang dingin melebihi air adalah hati yang sabar. Lebih keras dari batu adalah hati manusia yang kesadarannya sempit. Hati yang penuh keinginan, panasnya melebihi api. Laki-laki dan wanita jelas banyak wanitanya, walau berwujud laki-laki. Jika tidak memahami makna wanita sejati, bisa disebut juga wanita. Yang hidup dan yang mati. Sungguh lebih banyak yang mati, walau terlihat hidup. Namun jika tanpa budi, sungguh dia mati. Yang kaya dan melarat, banyak yang melarat, walau kaya harta. Manakala bodoh tanpa kesadaran dan kecerdasan, bisa disebut manusia melarat, tidak memiliki aktivitas lebih untuk memahami kasih Allah. Yang Islam dan yang kafir. Islam dan kafir hanya bisa dibedakan manakala tidak mampu membangun kesadaran, manakala tidak memahami inti agama. Tetap kafir manusia seperti itu. Orang ini sangat pintar, tak bisa dikalahkan, Dudul Mendut berkata. Dan sembari mundur, dia menjawab lagi, sekarang aku mengaku kalah. Jadi tadi Meluk Gembok kalah, Dudul Mendut kalah, sekarang Rara Bawok yang maju. Dan katanya seperti ini. Tebaklah teka-tekiku manusia bagus. Semua yang hidup, yang ada di dunia ini, berapakah banyak ucapan yang keluar dari mulut mereka? Sedangkan Leklu pasti klimis. Nah, Gatholoco mendengar pura-pura tidak memahami. Dia celingukan, geleng-geleng kepala, kebingungan. Rara Bawok tertawa di sini. Sembari menempuk pantatnya, mencibir dan mengolok-olok. Mana mungkin kamu bisa menjawab teka-tekiku? Wujudmu saja jelek, mirip sekali hantu sakit kepala. Gatholoco lalu menjawab, entah benar, entah salah. Aku akan jawab di ajeng teka-tekimu ini. Ucapan yang keluar dari manusia yang hidup, yang di dunia ini, hanya ada 21 macam. Tidak lebih dan tidak kurang. Sedangkan seluruh catatan tentang mereka juga hanya terdiri dari 21 buah. Itulah jumlah ucapan manusia hidup di sini. Leklu klimis artinya bahwa semua manusia di dunia ini berjumlah 21. Maksudnya, angka 2 melambangkan mereka yang masih terjerat dualitas duniawi, sedangkan 1 melambangkan mereka yang mampu lepas dari jeratan dualitas duniawi. Maka dari begitu ucapan yang keluar dari mulut mereka pasti juga ada berjumlah 21. Angka 21 melambangkan angka 2 melambangkan mereka yang terjebak dengan dualitas. Angka 1 melambangkan ucapan mereka yang lepas dari jeratan dualitas. Sedangkan Leklu klimis itu telek nengalu lesungan yang dicekeli yakti amis. Jadi tai yang ada di alat penumbuk padi manakala dipegang pasti berbau amis. Selamanya belum ada tai yang berbau wangi. Rara Bawok mendengar jawaban seperti itu, merasa kalah lalu pasrah akan dinikahi Gatholoco. Segera undur menyingkir sembari malu.
lalu berkata, "Aku sudah kalah, apapun keinginanmu, aku akan jalankan." Kini ganti Dewi Bleweh maju ke muka. Duduk hendak berbantahan ilmu dengan sang Gatholoco. Dewi Bleweh berkata, "Jika teka-teki ini bisa terjawab, maka aku akan menurutinya. Berapa jumlah isi alam dunia ini? Dan berapakah jumlah rasa seluruh alam dunia ini? Jika demikian, aku menatap wujudmu terlihat 8 macam, mewujud dalam satu raga, mempunyai 4 kiblat dan ditambah 14 macam yang sangat penting, yang 2 sangat dirahasiakan karena keduanya tempat mengibarkan bendera. Keduanya sangat sensitif. Nah, tebaklah bagaimana maksudnya?" Gatholoco sama masih pura-pura tidak mengerti, diam, kukur-kukur, kayak kebingungan. Lalu Dewi Bleweh mengolok-olok, sama seperti temannya tadi. Lalu Gatholoco menjawab, "Sabarlah, aku sedang berpikir." "Baik, aku jawab teka-teki gadis ini. Isi dunia hanya ada 9 buah jumlahnya. Sebab jelas, angka yang dibuat untuk menghitung. Cuma ada 9 buah. Tidak ada angka yang melebihi dari angka 9. Manakala jika jumlah sudah genap 10, maka angka akan kembali lagi ke angka 1. Itu bukti bahwa seluruh dunia ini hanya berjumlah 9 buah. Semua hanya 9 jumlahnya. Keberadaan wujud itu hanya ada 6 macam. Uraiannya satu persatu adalah hitam, biru, kuning, putih, hijau, merah. Selain daripada warna itu tidak ada lagi. Semua yang warna-warni adalah campuran dari ke-6 dasar warna tersebut. Seluruh wujud memiliki rasa. Buktinya di dunia ini, rasa hanya ada 8, manis, gurih, serta pahit, getir, pedas, asin, sepet, kecut. Jumlahnya total ada 8. Beradu pantat, jelaslah anjing yang tengah kawin. Mereka akan beradu pantat. Nah, ini menggambarkan bahwa di dunia ini sering bentrok keyakinan, selaras dengan pepatah rebut balung tanpa isi. Gatholoco mengatakan kalau anjing kawin itu ribut melulu. Berkaki 4 tapi berjumlah 8 buah karena 2 ekor anjing. Arah mata angin hanya ada 2, utara dan selatan. Maksudnya, walau sebenarnya arah mata angin itu ada 4, bahkan dikatakan 8, bahkan 9 dihitung arah tengah, bahkan 11 jika dihitung arah bawah dan atas. Namun bagi mereka yang punya doktrin fanatik semacam itu, arah mata angin dibagi mereka hanya 2 saja, utara dan selatan, kafir dengan non-kafir, golonganku dan di luar golonganku. Padahal mereka sama-sama mempunyai 14 lubang kehidupan yang tiada beda. Mulut, hidung, telinga, kemaluan, anus, totalnya jumlah 14. Yang senantiasa dirahasiakan adalah kemaluan dan anus. Sangat sensitif, memabukkan, sedangkan maksud bendera dikibarkan adalah sama dengan sebuah tiang bendera yang dipasangi 2 macam bendera sekaligus, sehingga berkelebat tidak karuan ke kanan dan ke kiri manakala terhembus angin.
Nah, ini melambangkan ketika orang bersenggama. Lalu Gatholoco menjawab, apa benar atau salah jawaban dariku? Nyatakan sekarang. Dewi Bleweh begitu mendengar bahwasanya telah terjawab teka-tekinya, seketika bercampur heran dalam hati. Sudah menjadi takdir hidupnya, harus Kinanti diperistri oleh Gatholoco, manusia jelek seperti dia. Baik sedulur, itu di pupuh 7 dan 8, nanti kita sambung ke pupuh 9 dan 10. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini saya selalu berharap dukungannya dengan like, subscribe, dan komen. Akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu.